Buat kalian yang belum lihat review film Beauty Shadow episode 1-3 bisa ditonton dulu ya. Kembali di scene yang mendebarkan, di mana pintu terbuka dan muncullah seorang laki-laki misterius di balik akun tuyul. Yang ternyata itu adalah ketua kelasnya Aijin yaitu Hoin. Ia tertawa dan membiarkan Aijin masuk ke rumahnya, serta ia menyuruh Aijin bertanya tentang dirinya. Aijin sendiri sudah mengetahui karakter Hoin melalui kacamata palsu dan pakaian berlapis yang mana itu menunjukkan bahwa Kim Hoin sangat tertutup atau menyembunyikan sesuatu. Hal itu sama saja dengan dirinya. Kim Hoin ternyata sudah mencurigai Aijin sejak lama, mulai dari postingan foto Jenny yang menggunakan seragam sekolah Sangsu High School. Padahal Jenny tidak bersekolah di situ. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang meminjamkan seragam tersebut? Hoin pun menganalisis dari warna seragam yang masih bagus dan ukuran seragam. Dan kira-kira siapa siswa yang bisa memakai riasan seperti yang digunakan Jenny? Ia pun sadar bahwa pacarnya Hanul sering memakai barang-barang sponsor yang sama dengan Jenny, yang mana itu didapatkan dari merebut milik Go Aijin. Lalu hal itu dikuatkan saat momen ujian. Saat itu seluruh siswa menitipkan HP-nya di ketua kelas. Dan Hoin melihat satu HP yang banyak muncul notifikasi Jenny. Dan ia kaget karena yang mengambil HP tersebut adalah Aijin. Kim Hoin pun ternyata baru membuka fakta-fakta tersebut sekarang karena dia memiliki bukti yang kuat yaitu foto Aijin saat pergi ke kafe atap favoritnya. Aijin yang mendengar hal itu sangat bingung. Namun Hoin mengatakan ia tidak akan menceritakan rahasia Jenny kepada siapapun. Aijin sangat khawatir jika kebohongannya diketahui oleh Hanno, yang mana itu merupakan sahabat online Jenny, yang ternyata juga merupakan pacar dari Hoin. Alur pun flashback. Saat itu, Aijin pertama kali membuat akun Jenny dan memberikan giveaway kepada netizen yang berhasil mengartikan namanya. Yang saat itu ada akun M-Sky yang ikut berkomentar. Lalu Jenny mengirimkan hadiah kepadanya. Mereka pun berkenalan. Jenny mengaku nama aslinya adalah Gu Hejin, sedangkan M-Sky adalah Hanno. Dan semenjak saat itu mereka saling curhat satu sama lain. Kembali ke alur awal, Hoin mengantar Aijin keluar rumahnya. Hoin pun nampak senang setelah mengungkap siapa sosok Jenny. Namun ia masih tidak melepaskan Aijin karena masih memiliki banyak pertanyaan. Scene pun berpindah saat Aijin membawa semua peralatan makeup dan fotonya ke kafe atap. Yang ternyata di situ sudah ada Hoin yang menunggunya. Hoin pun mengatakan bahwa rahasia Jenny akan aman. Saat Hoin ingin memesan kopi, Aijin meminta Hoin meninggalkan kacamatanya. Lalu memeriksa kacamata tersebut berpikir ada kamera kecil bersembunyi di dalam kacamata itu. Lalu Hoin datang kembali dengan cepat. Tentu saja itu membuat Aijin kaget dan tiba-tiba Hoin membuka bajunya dan menunjukkan luka di bahunya. Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki kekurangan dan bukan musuh Aijin. Aijin langsung buru-buru memfoto Hoin untuk mengancam Hoin agar tidak membuka rahasianya. Karena ia sekarang juga memiliki rahasia Hoin. Hoin yang agak kesal meminta Aijin merubah penampilannya menjadi sosok Jenny. Tidak berselang lama, Aijin muncul dengan dandanan Jenny yang membuat Hoin terpesona dan menawarkan dirinya untuk memfoto Jenny. Hal itu dilakukan agar netizen tidak curiga karena selama ini Jenny sering berfoto selfie. Namun Hoin kesal karena Aijin sangatlah kaku. Lalu ia membiarkan Aijin memfoto dirinya sendiri. Di sini Aijin terlihat sangat pro dalam berpose. Lalu Hoin meminta Aijin untuk melakukan ritual editingnya. Setelah fotonya jadi, Aijin mengatakan akan menguploadnya seminggu kemudian. Di sisi lain, saat Hoin dan Aijin bersama, Hanul berkali-kali menelepon Hoin, namun tidak ada jawaban. Ia terlihat curiga dan sangat kesal. Scene berpindah ke kamar Aijin. Saat itu, Aijin mengirim foto Hoin yang dijepretnya saat di kafe. Namun tiba-tiba, Hanul bercerita bahwa dirinya sangat emosional hari ini. Dan menanyakan apakah dirinya harus berubah lebih cantik lagi agar disukai pacarnya? Karena ibunya ditinggalkan oleh ayahnya dengan alasan kurang good looking. Aijin pun berpikir sambil berbaring di kasur. Namun tiba-tiba muncul notifikasi dari Jinsung_176 yang menanyakan kepada Jenny perihal like dari Jenny yang ada di fotonya. Di situ Aijin kaget dan berusaha menjawab chatnya dengan to the point.
Saat itu Jinsung memuji kecantikan Jennie dan Jennie mengatakan Jinsung juga sangat tampan. Tentu saja itu membuat Jinsung salah tingkah. Di situ hati Aijin sangat sedih, namun ia punya keinginan untuk mengetes Jinsung. Tiba-tiba Aijin mengatakan, apakah Jinsung mau melakukan hal yang cabul? Adegan pun dilanjutkan di episode 5. Scene dimulai saat Jinsung menelpon Aijin berkali-kali namun tidak dihiraukan. Saat jam istirahat, Jinsung langsung menemui Aijin di kelasnya. Namun Aijin terlihat malas bertemu dengan Jinsung. Jinsung pun menunjukkan wajah sedih dan berlalu pergi. Ternyata hal ini dikarenakan sosok Jennie yang menjadi selebgram pernah menjadi objek pelecehan seksual di internet. Dan muncul banyak laki-laki yang mengechat bahkan mengirimkan foto-foto jorok. Di situ Aijin berpikir, apakah Jinsung juga sama seperti mereka? Ternyata saat Jinsung mengechat Jennie semalam, Aijin berharap bahwa Jinsung langsung menolak ajakan Jennie untuk berbuat cabul. Namun Jinsung malah mengirimkan sebuah video. Yang sontak saja itu membuat Aijin panik dan sangat terpukul. Scene berpindah saat Jinsung dan Aijin bertemu saat malam pulang sekolah. Aijin menghindari Jinsung mengatakan dirinya sibuk. Padahal saat itu Jinsung sangat menantikan sosok Aijin dan hendak menunggunya di taman sambil minum teh susu. Di rumah, ibu Aijin menghampiri Aijin yang hendak masuk ke dalam kamar dan memberikannya minuman tonik dan berpesan agar Aijin menjaga tubuhnya dan mentalnya. Aijin nampak kesal dan menyangkalnya. Karena ibunya terus memaksa, akhirnya ia meminum lalu langsung membuangnya. Di sisi lain, Shin memperlihatkan Hanel berada di depan rumah Hoin dan berharap pesannya dibalas. Hanel pun menunggu Hoin. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Saat itu, Aijin yang galau akhirnya menemui Jinsung yang ternyata masih setia menunggunya di bangku taman. Tiba-tiba Aijin meledak, memaki-maki Jinsung karena Aijin menganggap Jinsung hanya berpura-pura baik kepadanya. Aijin juga menyuruh Jinsung pergi. Jinsung yang bingung hanya menunjukkan wajah sedih dan mengatakan dirinya bingung dan kecewa dengan sikap Aijin. Lalu Jinsung mengatakan dirinya hanya ingin meminta foto dan sekedar memberitahu bahwa dia akan pindah 2 hari lagi dan akan melakukan debut. Sambil bersedih hati, Aijin mengatakan itu bagus. Lalu ia menahan tangis dan berjalan menjauh dari Jinsung. Scene berpindah saat Aijin di kamar hendak membuka video cabul milik Jinsung, namun ia mengurungkan niatnya karena masih sangat sedih. Lalu Aijin lewat akun Jennie curhat kepada Hanel atau M Sky. Bagaimana jika seseorang yang disukai ternyata berbeda dari yang diharapkan? Di situ Hanel membalas dan mengatakan untuk cross-check, barangkali hanya salah paham atau jika tidak berani, maka disimpan saja sendiri. Di sini pun Hanel sedang sedih menunggu Hoin yang tak kunjung datang membukakan pintu ataupun membalas pesan darinya. Scene berpindah saat Jinsung berpamitan kepada teman sekelasnya. Dan di situ Aijin tampak mengintip di balik jendela kelasnya lalu kabur ke atap. Ternyata di situ Jinsung meninggalkan teh susu dan surat Aijin. Juga memberikan kado lebih awal, kado ulang tahun spesial berupa kalung. Dan terlihat Jinsung melambaikan tangannya dari bawah. Lalu Aijin menangis sendirian. Aijin pulang dan duduk sendirian di taman sambil menangis terseduh-seduh karena sudah merusak hubungan pertemanannya dengan Jinsung. Ternyata Hoin berada di dekat situ dan melihat Aijin yang berlalu pergi sambil menangis. Namun ia meninggalkan satu kaleng teh susu di kursi. Dan Hoin membawa pulang teh kaleng susu itu dan nampak senang sekali melihat kelakuan Aijin yang aneh. Saat berjalan pulang, Hoin yang senyum-senyum sendiri menemukan Hanel berada di depan rumahnya. Karena sudah larut malam, ia mengantar Hanel ke halte bus. Namun tiba-tiba Hanel meminta paksa minuman teh susu yang ada di tangannya. Di situ Hoin berubah ekspresi menjadi kesal. Kemudian Hoin meninggalkan Hanel dan terlihat Hoin sangat bahagia sambil melempar tangkap kaleng teh susu. Di rumah, Hanel berolahraga untuk menguruskan tubuhnya, berharap Hoin akan semakin mencintai dirinya, sehingga dia tidak akan kesepian lagi. Lalu terlihat ibu Hanel yang baru pulang kerja dengan keadaan sakit dan menyuruh Hanel makan. Di situ Hanel memaksa ibunya untuk besok ke rumah sakit dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Lalu Hanel membuka HP dan melihat foto profil Hoin yang nampak asing. Hanel pun bertanya-tanya, siapakah yang memfoto Hoin? Adegan pun berlanjut di episode 6. Scene berpindah di sekolah pada jam istirahat.
Hanel bermimpi Aijin membuli dirinya dan poninya serta membongkar rahasia Hanel bahwa Hanel seorang yang miskin dan ibunya hanya pekerja di restoran. Hanel tampak panik menutup mulut Aijin. Namun tiba-tiba Hanel dibangunkan oleh temannya yang minta dijelaskan barusan Hanel bermimpi apa. Namun Hanel menyuruh temannya untuk tidak mengganggunya. Hanel sudah mengubah poninya dan di situ teman sekelasnya banyak sekali yang mengatakan bahwa dirinya cantik serta banyak yang menggodanya. Namun pacar Hanel malah keluar kelas. Ternyata Hoin menemui Aijin di atap sekolah. Sambil membawa bekal makan siang, ia bertanya-tanya kepada Aijin. Aijin pun merasa terganggu dengan kehadiran Hoin dan menyuruhnya jangan datang lagi. Lalu Aijin ingin pergi, namun malah dikejar oleh Hoin. Aijin berteriak-teriak karena Hoin terus mengejarnya. Ternyata di situ Hanel menyaksikan kelakuan mereka dan terbakar api cemburu. Ia yang cemburu langsung masuk kelas dengan keadaan kesal dan temannya mencoba menggali informasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Hanel tidak mau menjawabnya. Ia semakin kesal saat melihat ekspresi Aijin yang tertawa sambil melihat layar HP-nya. Aijin saat itu berjalan ke depan kelas dan ia terjatuh karena temannya menyenggolnya. Namun tanpa sengaja, ia juga menjatuhkan bedak foundation milik Hanel. Dan segera Aijin menggantinya dengan barang miliknya yang baru. Hanel marah membanting Aijin dan mengatakan dirinya tidak miskin. Aijin yang jatuh tengkurap pun semakin dipermalukan saat Hanel menyibak rok Aijin dengan kakinya. Pakaian dalam Aijin terlihat dan Hanel terus menginjak bokong Aijin. Hoin yang datang mengatakan untuk berhenti karena ada guru yang datang. Lalu Aijin berlari ke toilet dan menangis di sana. Aijin membuka HP-nya dan melihat pesan yang dikirim oleh Hanel. Lalu ia hendak memblokir akun M-Sky tersebut. Alur pun flashback memperlihatkan hubungan antara Aijin sebagai Jenny dan Hanel yang sangat akrab. Tibalah saat Aijin datang ke sekolah Sangsu High School sebagai murid baru. Ia nampak senang sekali karena sekelas dengan Hanel. Saat jam istirahat, Hanel melihat arloji yang dipakai oleh Aijin. Dan dengan senang hati, Aijin memberikan arloji tersebut kepada Hanel. Hanel pun tampak senang dan ia ingin menaraktir Aijin tteokbokki. Scene berpindah saat Aijin sekeluarga makan di restoran. Di situ ia bertemu dengan Hanel yang merupakan putri dari pelayan toko restoran tersebut. Hanel saat itu kaget dan mengajak Aijin berbicara empat mata saja untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang dirinya. Dan di situ Aijin berjanji untuk tidak membuka rahasia Hanel. Setelah kejadian itu, Hanel dan Aijin tampak akrab dan bahagia. Hal tersebut ternyata membuat teman lamanya Hanel itu cemburu dan berusaha memfitnah Aijin bahwa Aijin menyebarkan gosip tentang Hanel. Pada saat itu, Hanel yang langsung tersulut emosi murka kepada Aijin lalu membuang arloji pemberiannya di depan Aijin. Aijin pun sangat kaget sekali dengan perilaku Hanel. Scene berpindah saat Hoin dan Hanel makan bersama. Tiba-tiba Hanel memfoto-foto Hoin dan menanyakan foto profilnya Hoin. Dan ia juga menyuruh untuk Hoin mengupload foto bersama dirinya. Namun Hoin menolak karena dia tidak ingin hubungan spesialnya diketahui oleh orang lain karena khawatir akan ada gosip tentang mereka. Saat di kamar, Hanel mengupload fotonya dan melihat akun Jenny yang tidak ada unggahan. Ia pun menyadari dirinya telah diblokir. Scene berpindah saat Aijin berada di jembatan sungai dan muncullah komentar-komentar netizen yang negatif tentang Jenny. Di situ Aijin terlihat sangat overthinking dan berniat menghapus akun Jenny. Scene berpindah di kelas. Pak Guru memperkenalkan murid baru yang wajahnya serta penampilannya sangat mirip dengan Jenny. Ya, selebgram yang dibuat oleh Aijin. Aijin yang tadinya sedang galau langsung kaget melihat teman barunya tersebut. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk menghapus akun Jenny. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi? Buat kalian yang kepo tentang kelanjutan alur ceritanya, pantengin terus ya channel YouTube ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.